Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan alhamdulillah di Pak RT masih sehat walafiat, masih segar karena memang di pikiran tidak terlalu banyak hal yang perlu difikirkan. Bukan berarti di Pak RT ini tidak ada otak poli ya. Memang karena di Pak RT enjoy dan menikmati hidup apa adanya. Tidak ada hal-hal yang berkaitan dengan hutang atau judi online, apalagi judi-judi yang lainnya. Itu alhamdulillah Pak RT tidak ada. Mungkin itu masa lalu ya. Tapi karena PRT sekarang pergaulan positif, sekarang PRT sudah lebih baik. Dan hari ini alhamdulillah tidak seperti biasanya. Di PRT kalau ketemu dengan orang-orang yang selalu menginspirasi, nah hari ini di PRT ketemu atau bertamu ini dua orang yang luar biasa, di Pak Dedi dengan di Pak Santo dari Kejaksaan Negeri Bone Bolango. Oh, tukang sidang. Selamat siang Bapak, Ya. Pak Dedi, Pak Santo, apa kabar? Kabar baik, selamat siang Mas. Assalamualaikum Pak RT. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih atas undangannya ini. Iya, Pak RT senang sekali ini Pak. Iya. Soalnya pejabat paling rendah. Iya. Apa kabar ini Pak? Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Sehat Pak RT. Kasus-kasus Pak? Ya, kasus-kasus kalau Aman ya? untuk di Bone Bolango masih dalam tahap aman-aman lah Oh, gitu. alhamdulillah. Tidak terlalu berat, juga bukan berarti tidak ada. Oh gitu Pak. Nah, ada gitu. Baik, tapi sebelum berat ke kasusnya Pak, mungkin Pak RT akan perkenalkan dulu ke warganya Pak RT. Ini Pak Dedi dan juga Pak Santo dan di bagian-bagian apa mungkin bisa diperkenalkan Iya, dulu Pak. baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dede Herlianto. Bertugas saat ini sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Bone Bolango. Oke. Baru di sini Pak RT, ini baru memasuki bulan ke-7. Bulan ke-7. Bulan ke-7. Kalau di Gorontalo ada tradisi 7 bulanan Pak. Mungkin sebentar lagi nanti. Iya, Nanti tapi kita jangan hamil kayak saya. nanti kita Pak RT kita undang nanti. Begitu. Untuk 7 bulanannya. Alhamdulillah. Job. 7 bulanan Pak 7 ya. bulanan. Iya. Nah, jadi sini saya juga ditemanin oleh Kasintel saya. Namanya Pak Santo Musa. Oh, Pak Ini produk dalam negeri Gorontalo. lokal. Lokal. Gorontalo Pride. Dan Moto Pride, tapi sebentar lagi kayaknya terlokal ini. Siap. Pak Dedi asalnya sih dari mana maaf Pak? Kalau asal dari Sumatera, tepatnya dari Provinsi Jambi. Oh, Jambi. Oke, siap. Jadi datang ke tugas, bukan datang sih. Tugas di Gorontalo ini sudah yang ke-12 kali perpindahan. Iya. Jadi hampir tiap tahun bergeser terus. Oke. Tapi untuk di Gorontalo, khususnya Bone Bolango, ya saya pribadi merasa cocok di sini. Oh, cocok Pak. Cocok dari sisi makanan, makanya berat badan nambah 5 kilo di sini. Iya. Berat badan jangan lihat Pak RT Pak. Iya. Agak susah. Dan masyarakatnya pun ramah-ramah, Ramah, baik-baik, taat beragama. Alhamdulillah. Itu Gorontalo yang- aman berarti Pak aman. ya? Bone Bolangonya aman. Aman. Itu yang buat betah tinggal di Gorontalo ini. Masya Allah. Semoga bisa sampai pensiun Pak di sini Pak. Oh jangan, Oh ya. Doa yang tertolak. karena bukan tidak mau, tapi karena memang dari aturannya harus negara memang harus berpindah-pindah. berpindah-pindah Pak ya. 2 tahun geser, 2 tahun geser. Oke. Kalau misalkan boleh memilih sih ya betah juga di sini. Oh, iya. Iya. Lebih senang, cuma itu tadi kebutuhan pimpinan harus yang haruskan Betul. kemana ikut saja. Iya. Samina wa ta'na dengan negara. Iya. Ikut apa kata negara. Nah, kita ke Pak Santo. Nah, ini Pak Santo karena tadi Pak Dedi sudah melabeli Pak Santo sebagai lokal Gorontalo, lokal pride, Gorontalo pride. Nah, boleh perkenalan dulu Pak Santo dulu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santo Musa. Untuk saat ini diamanatkan oleh pimpinan saya Pak Kajari sebagai Kepala Seksi Intelijen. Alhamdulillah sudah menjabat kurang lebih 2 tahun. Setelah itu beliau menugaskan kami terkait dengan kegiatan-kegiatan juga seperti ini. Itu adanya di Pusi Intelijen terkait dengan penegakan hukum, terkait dengan penyuluhan hukum dan kegiatan-kegiatan yang seperti ini. Oh, luar biasa. Jadi memang ada orang Gorontalo khusus yang membantu Bapak Kajari di sini ya. Nah,
Pak, ini kita melihat Gorontalo, Pak. Gorontalo yang menurut Bapak ini kita aman. Tapi saya mau tanya nih Pak, ini terkait judi online. Kira-kira kalau di Gorontalo khususnya di Bone Bolango, kira-kira ada nggak Pak untuk hal-hal seperti itu? Jadi gini Pak RT, Ya, kalau kita ingat pesan Bang Napi, iya. kejahatan itu kan selalu ada di mana-mana. Oke. Yang penting dia menunggu kesempatan. Nah seperti sekarang ini dengan kemajuan teknologi, kalau dulu kita untuk main judi itu kan butuh kawan. Betul, butuh kawan. Butuh kawan, butuh sarana, misalkan kartu remi ataupun batu domino ataupun yang lain-lain. Iya. Dan itu minimal 2 atau 3 orang atau lebih. Nah tapi kalau sekarang ini, judi online ini cukup dia sendirian di kamar, buka HP, Iya. buka situs. Judi Boleh disebut online. nggak sini? Judi online-nya aja. Judi Pak. online aja ya? Takut Nah. nanti yang lain terinspirasi. Oh, ini nama situsnya. Karena Pak RT juga memang tidak mau itu. Iya, ada situs yang sudah dilarang, dibuka, itu kan gampang sekali. Oh, gitu. Jadi hanya bermodalkan Internet. internet, kuota. Awal-awal sih mungkin main semacam masih game, Oke. game biasa dulu. Nah kemudian nanti mulai bermain dengan chip. Dari chip itu ternyata bisa dijual beli. Oh. Nah kemudian meningkat lagi, kalau mau beli chip ini transfer uang sekian-sekian. Nah ternyata itu yang menjadi pemegang situs judi itu dari negara luar. Bukan orang. Bukan orang kita, jadi uang orang kita dikeruk dengan cara judi bawa keluar. Harusnya kita merasa dirampok Pak ya. Itu dia, itu Oke. seharusnya. Heeh. Jadi dengan cara, wah ini kan cuma game, nggak ada masalah. Yang namanya judi itu kan kalau pakai kartu. Sekarang tidak. Buka HP online, apalagi sekarang di kafe, di kantor atau di mana-mana yang namanya wifi itu kan udah pasti ada. Iya. Sekarang sampai masjid ada Ada wifi. Nah jadi itulah dipakai. Nah memang ya namanya judi ini kan kalau kata Bang Haji Roma, Iya. Oh. ah, Judi. judi Hei. itu tidak ada yang bakal menang, semua pasti kalah. Harusnya sudah ada nasihat. Sudah ada nasihat di situ. Contoh gini aja, mungkin Pak RT pernah mengalami waktu kita masih remaja atau Pak Kastel juga. Ada 3 orang main judi di tengah laut, itu 3-3-nya tidak ada yang ngaku menang. Di tengah laut. Semua lagi. di tengah laut itu, Iya. semua mengaku kalah. Oh gitu Pak. Semua ngaku kalah itu, siapa menang? Tidak ada. Karena kalau yang menang, pasti dia tidak akan mengaku menang. Karena apa? Itu pantangan. Kalau mengaku menang, besok pasti kalah. Nah, Oke. itu. Nah, bagi yang kalah, penasaran. Heeh. Jadi tetap semua tuh ngaku kalah. Nah, sehingga yang jadi taruhan, apa yang ada jadi taruhan. Nah, kalau judi online ini, dia sudah semakin canggih. Dia sendirian di rumah atau di kantor ataupun di mana saja, dia tinggal buka situs yang bersangkutan, dia main. Karena sekarang gini, dengan adanya semakin teknologi ini semakin tinggi, kita tanpa sadar itu mengeluarkan uang itu tanpa sadar. Iya ya Pak ya. Karena kalau di dalam dompet, diajak main judi, keluar uang 100, 200, jelas fisiknya. kelihatan fisik uang keluar. Betul. Tapi Lah kalau main transfer, kita nggak sadar. Pencet doang. Iya. Dan yang namanya main-main judi online ini, saya rasa mungkin ada yang pernah coba. Awal-awal pasti menang. Iya, tapi jangan lihat. Tapi jangan dulu ya Pak RT. Iya. Awal-awal itu pasti dikasih menang itu. Gitu ya Pak ya. Seperti kita lihat permainan poker lah misalnya kan gitu. Heeh. Dulu kan ada namanya waktu masih sekedar game biasa, Zinga Poker gitu misalnya gitu kan. Itu awal-awal menang. Mulai pasang taruhan sedikit, itu menang itu. Menang terus. Mulai taruhan besar, kita sudah mulai kecanduan, udah mulai ketagihan main. Mulai tuh dikit-dikit transfer. Sehingga tanpa sadar rekening di tabungan habis. Akhirnya kita dipermainkan secara psikologi, Betul. secara pikiran. Iya. Karena dia bisa menyebabkan ketagihan. Judi online menyebabkan ketagihan, maka begitu sadar gaji yang baru masuk ke dalam rekening habis, belum sempat setor ke istri, akhirnya ya sudah. Habis jadi KDRT. Berkelahi di rumah gitu. Akhirnya ada hal-hal yang lain yang terjadi. Iya. Nah, kalau Pak Santo nih, Pak Santo,
di Gorontalo itu kan dulu pernah ada judi yang tradisional mungkin ya. Saya pernah menemukan kasus di mana ketika mereka bermain dan ketangkap itu dibilangin, Torek ini tidak main. Ini apa nih bukti? Ada uang. Ini uang pendaftaran. Nah, kalau satu kira-kira mengamati Bone Bolango atau Gorontalo ini kira-kira masih di taraf yang mana? Apakah masih di seperti itu? Ada sudah lebih canggih lagi seperti yang disampaikan Pak Deddy? Iya, terima kasih Pak RT. Memang kalau kita melihat database penanganan perkara yang ada di Bone Bolango, memang ada yang terkait dengan judi online yang menggunakan platform digital terkait dengan dia main judi kan. Tapi juga ada yang secara manual yang tadi seperti Pak RT sampaikan tadi. Manual, dia main kartu, kemudian duitnya sembunyi kan. Enggak ada ya. Enggak di meja, ya. Kemudian juga ada yang masih pakai sabung ayam, masih ada yang manual. Tentunya di pedesaan-pedesaan yang tempat yang mungkin kurang akses internet. Oh iya betul. Ya, karena seperti beberapa itu. tempat kita Siap. belum Ya, terutama di wilayah Bone. Kalau Pinogu sih memang belum ada perkara yang terkait penanganan perkara judi dari sana, tapi yang dari wilayah Bone, itu ada. Itu judi manual, tidak berbasis teknologi. Iya. Seperti yang disampaikan tadi, ada yang pura-pura main berdiri ternyata pakai duit hitungannya nanti belakangan seperti itu. Dan itu memang bisa kita bisa dapat buktikan karena memang sebelum akhirnya dilakukan penyelidikan ataupun penyidikan terhadap permainan seperti itu, tentunya dipantau dulu kan, dilakukan pemantauan oleh teman-teman kepolisian semua. Setelah dipastikan bahwa mereka sementara main, ya itulah dijadikan sebagai berkas dan kita sidangkan. Dan alhamdulillah selama menangani perkara perjudian, alhamdulillah semua terbukti dan dihukum seperti itu Pak. Semuanya RT. terpantau. Siap, dengan terpantau. baik, Iya Pak RT. Nah, Pak Deddy, kita kembali ke hal-hal yang kalau tadi tradisional, kita ke modernnya. Kalau Pak Deddy bilang tadi, ternyata mereka butuh jaringan aja. Iya. Kalau Pak Santo bilang, mungkin bisa setelah jadi ditangkap ketika mereka sementara main. Tapi ini kan kalau online, cara menangkapnya nih Pak mungkin. itu. Supaya juga menjadi pembelajaran juga untuk warganya Pak RT. Iya. Jadi gini Pak RT, bukan kebetulan sih. Ya. Beberapa waktu yang lalu waktu Presiden masih Pak Jokowi, itu sudah ada menerbitkan Satgas anti judi online. Ada. Sudah ada. Iya. Dan itu begitu di launching Satgas ini, banyak yang kena. Nah, karena gini, terdeteksi semua dari HP siapa yang main, atas nama siapa, Terbaca IP-nya. terbaca. Dan itu terekam semua. Dan juga sekarang pemerintah juga ada banyak beberapa situs-situs judi online ini yang diblokir dan ditutup. Tapi itu tadi tetap juga ada yang mencoba-coba. Dan sehingga kalau kita baca berita, ya alhamdulillahnya kalau di Gorontalo belum ada. Iya. Ini saya nggak tahu belum adanya karena tidak ada atau karena pandai menyimpan gitu kan. Iya. Kalau kita baca itu di seputaran daerah, di kota-kota besar, ada yang ketangkap sampai omsetnya itu miliaran gitu. Pak ya. Sampai miliaran. Dan itu tadi tetap yang untung itu adalah bukan pemainnya, adalah bandarnya. Oh, si bandar justru. Si bandar, nah bandarnya ini bukan orang kita, bukan orang Indonesia. Bandarnya dari negara luar, dari negara tetangga. Nah sama tadi, saya setuju kata Pak RT, kita itu sebenarnya dirampok, tapi dengan sistem permainan. Iya. Nah uang dari kita main sedikit-sedikit, tapi kan kalau orangnya banyak, nah itu larinya ke, ya itu negara tetangga itu. Nah di situ permasalahannya. Dibuat kecanduan dulu, akhirnya. Iya, karena sekarang kita harus mengakui, suka atau tidak suka, kita sudah ketergantungan sama gadget, sama HP. Gadget, betul, sama gawai Pak ya. Sama gawai itu. Nah di situ sebenarnya juga tidak salah kalau kita gunakan untuk yang positif. Oh iya. Di HP kalau dulu kan kita mau ngaji bawa Al-Quran yang langsung ngaji di Alkitab, handphone. nah sekarang buka di handphone. Oke. Ataupun untuk mau mempelajari buku-buku apa segala macam bisa kita download. Nah
negatifnya yaitu seperti judi online juga jadi gampang juga untuk diakses. Saya malah jadi bingung Pak Dedi. Ini kan kalau misalnya judi online yang jadi kaya justru orang luar negeri. Iya. Nah, kalau dengan kasusnya Pak Santo tadi yang disebutkan ternyata ada yang tradisional, yang itu warga sendiri yang membentuk. Nah, itu apakah memang perbedaannya seperti itu? Apakah memang ada perbedaan antara judi online dengan yang tradisional atau bagaimana itu Pak Dedi? Sebenarnya kalau kita mau bicara tentang judi, ini agak panjang. Cuma sekali, Pak, ya? kita singkat aja. Iya. Kita padatkan. Betul Pak. Pak RT suka nonton ini kan? Yang apa Pak? Film dulu di Antv, Mahabharata, Mahabharata, iya. antara Pandawa dan Kurawa, taruhan main dadu, Iya. itu kan judi. Ya, judi. Nah, siapa yang menang? Dia. Kurawa. Kenapa? Dia yang bandarnya. Oh. Nah, jadi judi ini siapa yang jadi bandar itu sebenarnya pemenang. Oh. Nah, cuma bedanya tadi pertanyaan Pak RT yang antara tradisional dengan yang digital ini. Kalau yang online digital ini kan bandarnya dari luar. Akhirnya makanya uangnya lari keluar. Nah, kalau yang tadi Pak kasih intel bilang itu manual, mau metode kampung, tetap yang menang tuh bukan pemain. Bandarnya juga. Dulu kan kita kenal ada namanya judi dadu, sabung ayam, kartu remi, gaple, terus apa lagi. Kadang-kadang sampai mobil lewat pun ditaruhin juga itu. Plat nomor berapa ini? Ini yang lewat ini genap atau ganjil. Nah, itu iya, jadi iya. uang juga, jadi taruhan juga itu. Di Gorontalo apakah ada begitu Pak Santo? Yang model-model tradisional ada enggak kira-kira? Saking pengen mau main judinya itu. Iya. Kadang-kadang juga semua yang dijadikan barang taruhan gitu kan. Dalam perut sapi ini perempuan atau laki-laki? Nah, jadi itu atau ayam yang lagi ayam betina yang berkotek mau bertelur. Betul. Nah, itu jadi taruhan juga itu. Berapa kira-kira telurnya? Nah, itu ada yang kayak gitu tuh. Nah, itu jadi memang sudah ada mental-mental penjudi itu yang susah itu dihilangkan. Nah, itu cara-cara menghilangkannya ya terpaksa dengan tindakan yang tegas. Tidak ada cara lain lagi apa ya? Ya, awalnya pasti pembinaan. Oh iya. Pembinaan, ternyata kalau masih juga ya terpaksa. Dari pembinaan berubah menjadi pemidanaan. Nah, gitu. Pindah status. Iya. Awalnya kan dihimbau baik-baik, disarankan. Seperti obrolan kita ini sama warga Pak RT gitu kan. Iya. Ada yang dengar, oh ya sudah, kalau judi itu memang tidak bagus, tidak baik, berhenti. Nah, tapi setelah dihimbau sama Pak RT, dibina masih juga, ya sudah dipidanakan. Akhirnya ini juga Pak ya. Nah, Pak, ini karena tadi sudah ini. Kira-kira bahayanya terhadap apalagi sekarang ini judi online. Bahayanya kira-kira Pak? Banyak sekali. Seberapa berat dia? Banyak sekali. Pertama, yang sering kita lihat aja berarti ya. Iya. Orang yang suka judi itu pasti sering bohong. Betul. Saya itu. sampai teman-teman itu kan pasti sering bohong. Kenapa? Kalau ditanya kawan yang lain, misal nih. Iya. Misal Jangan, Pak RT, misal Pak RT aja lah gitu kan. Tidak apa-apa lah. Pak RT punya uang. Iya, alhamdulillah. Saya minta traktir makan. Pak RT, traktir saya makan dong. Siap. Ada uang tadi karena berpikiran ini kalau traktir Pak Dedi saya nggak bisa main ini. Otomatis bilang, oh maaf Pak Dedi saya nggak punya uang. Padahal karena uang tadi untuk ditaruhkan. Udah pasti bohong. Yang kedua, ini bisa mengancam stabilitas rumah tangga. Iya. Uang belanja yang seharusnya disetor ke istri dipertaruhkan. Akhirnya terjadilah KDRT, terbukalah pidana yang lain. Sampai ke sana. Nah, kemudian begitu dia lihat dia punya rekening kosong, bagaimana cara mengisinya? Lihat rumah tetangga tidak terkunci. Masuk, ambil barang, jual. Masuk rekening, beli chip. Pencuri. Nah, kalau dia masih ukurannya tinggal sama orang tua, mungkin uang orang tua yang diambil. Yang penting dia bisa main. Nah, gitu. Karena ada beberapa kasus yang kita tangani seperti itu, Pak Kasel ya.
Dia mencurinya, kita tanya sebabnya apa, ternyata baliknya ke sini. Ada dia curi motor, ada dia ngambil barang di rumah dia jualan harga yang murah. Iya. Yang penting dia bisa dapat chip. Pengen dapat uang secara cepat. Secara cepat. Padahal dengan uang itu sebenarnya cuma, ya kalau bahasa kita cuma numpang lewat aja sama dia. Iya, iya. Cuma main setengah jam, kalah, masuk ke bandar. Cari lagi. Akhirnya ya gitu, jadi tidak ada yang menguntungkan sebenarnya dalam judi itu. Kalau daerah Bone Bolango nih Pak, sampai kita ke Pak Santo lagi nih ya. Mungkin di daerah mana paling banyak kira-kira kalau ditemukan hal-hal seperti itu? Apakah judi tradisionalnya maupun online itu? Kira-kira Jadi kalau database penanganan perkara itu memang nampak di mana lokus tempusnya. Nah kalau yang untuk manual itu di wilayah Bone sana, Bone, Kabila Bone dan seterusnya ke atas. Jarang internet itu. Ya, yang tidak sulit untuk diakses internetnya. Terus kalau yang online ya di wilayah-wilayah Kabupaten Bone Bolango yang di titik-titik kotanya kayak di Kabila seperti itu Pak. Jadi di situ akses internet lancar, makanya orang lebih memilih untuk main judi secara online seperti itu. Rata-rata di umur berapa kira-kira Pak? Kalau yang tradisional berapa, yang online? Kalau terakhir ya, kalau memang kami lihat di penanganan kemarin ya kalau yang manual itu rata-rata orang tua. Oh ya manual ini manual, ya, ini ya. Tradisional. Ya, kalau yang online ya milenial yang pelakunya seperti itu Pak. Sekali, ya. Memang sih judi secara umum itu pada dasarnya hanya saja kalau yang online itu dia sarannya melalui jaringan internet digital seperti itu ya. Tapi kalau manual kan berhadapan semua seperti. Tapi roh daripada judi itu ya sama aja. Ya meraih keuntungan segala macam dan seterusnya, disitulah yang dikategorikan sebagai judi. Ya seperti itu. Dan memang benar yang disampaikan oleh Pak Kajari tadi, nanti akan ada peristiwa pidana setelah judi ini. Misalnya begini, orang yang seperti melakukan pemain judi yang sudah ketagihan, ketergantungan dan seterusnya, itu bisa jadi akan menimbulkan tindak pidana baru setelah dia melakukan itu. Ya, makanya kenapa jajaran kejaksaan, pemerintah pusat dan juga dari Kejaksaan Agung menginstruksikan kepada seluruh jajaran yang di bawahnya untuk bagaimana kita memberantas judi online dan juga mensosialisasikan kepada masyarakat betapa bahayanya judi online ini dan judi juga manual ya, tapi memang lebih titik fokusnya ke judi online. Betapa bahayanya akibat dari judi online ini, tentunya ke milenial dan juga kepada orang tua seperti itu Pak. Jadi diinstruksikan, memang disosialisasikan, bahkan disuruh sampaikan pun terkait dengan ancaman hukuman yang begitu berat kepada pelaku judi online tersebut Pak RT gitu Pak. Jadi memang benar-benar distribusi Pak. Sampai. Memang harus. Nah ini general pertanyaannya Pak. Kalau misalnya mereka, ini Bapak kan udah pindah sampai berapa kali nih, 12. Ya. Di mana kira-kira kasus terbanyaknya yang Bapak temukan? Yang variasi sih Pak RT. Ini kasus judi atau kasus apa nih? Judulnya. Judul. Kalau judulnya sebenarnya hal yang baru. Merupakan hal yang baru. Cuma ada yang terbesar itu di tempat tugas saya yang lama. Nah, ini boleh disebut kan? Gimana nanti ada yang gimana ini anu bulan ya kan? Disomasi nanti ini. Nanti kalau yang kita edit lagi. Keuntungan kita di sini. Ini aja sebelah di daerah Sumatera. Oke, gitu. Di daerah Sumatera. Karena memang daerah kota. Oh iya, kota besar Pak. Kota besar. Itu termasuk salah satu kota besar juga. Dan di situ mulai dari anak kecil sampai orang dewasa sudah pasti pegang HP. Oke. Nah, di situ awalnya itu tadi tanpa terasa hanya sebagai game. Memang dibuatnya gitu seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, lama-kelamaan kalau ini chip sekian, pertama dikit-dikit aja dulu. Mungkin sebatas 20.000. Nah, terus naik, meningkat itu terus. Diikatnya terus itu. Dan sehingga para pemain ini dimanjakan dengan kalau chipnya sampai sekian itu bisa dijual.
Nah, kan dapat uang ini, bukannya kurang. Nah, memang awal begitu. Mereka menganggap justru mereka berwirausaha. Iya, dengan cara Sesat dengan pikiran sendiri. dengan bermodalkan jempol gitu Iya, kan. oh, Nah, main jempol aja nih sekarang. tapi begitu dia 1-2 kali menang, nah pas yang ketiga selanjutnya itu Pasti sudah habis. itu. Ambil semua yang Ambil semua yang ada itu, semua dijual. Dan juga kami di Kejaksaan sendiri, khususnya di Kejari Bone Bolango, saya melalui kasih intel, kita ketat sama anak-anak di kantor. HP sering kita periksa. Diperiksa Pak ya. Cek aplikasi apa ini. Ada aplikasi yang aneh-aneh, buka. Saya bilang ini bukan masalah privasi. Ini masalah kalau kalian sudah terkena kayak gini, ini bisa pengaruh semua. Kalau sekedar aplikasi game biasa silakan. Itu hanya untuk mungkin just fun healing lah gitu kan. Betul. Nah, tapi kalau sudah ada tanda petir gitu, Zeus itu Gitu. sudah itu. Bahaya nih. Itu nggak ada cerita itu. Jadi kadang-kadang kita kasihkan pilihan. Kamu hentikan main atau kita kirim pemeriksaan ke lebih tinggi lagi, ke pengawasan. Dan itu sudah pasti akan kena tindakan. Baik. Nah, gitu. Nah, kalau misalnya anak-anak tadi nih Pak, gimana cara mempidanakan anak-anak ketika dia terlibat? Nah, ini sebenarnya kita juga miris ya Pak RT. Kalau ada anak-anak yang sudah main-main gini, nah disinilah sebenarnya butuh perhatian dari orang tua. Oke. Periksa HP anak-anaknya. Periksa aplikasi apa yang di-download oleh anak-anak. Jangan dibiarkan. Terkadang kita orang tua merasa tenang, anak-anak nggak ribut, nggak keluar rumah, nggak keluar malam, di kamar aja. Justru itu waspada. Di kamar ini. Di kamar ini ngapain dia gitu kan? Takutnya buka situs-situs yang nggak benar gitu. Diperiksa. Nah, kalau sudah terlanjur kecanduan, itu mau tidak mau orang tua harus memberi tindakan. Kalau masih juga sebenarnya namanya kalau di hukum itu pemidanaan itu adalah ultimum remedium, upaya terakhir. Kita upayakan dulu pendekatan secara keluarga, misalnya keluarga terdekat dulu yang menasehati. Nah, kemudian kan ada juga tokoh agama. Oke, dilibatkan semua. Dilibatkan semua. Nah, kalau juga masih juga ya harus di pressure dulu. Ini kalau berbuat kayak gini ini ada hukumannya. Ada tindakannya. Ada pemidanaannya, ada masuk penjaranya kalau bahasa kita sehari-hari gitu kan. Karena saya pernah di suatu tempat tugas, itu orang tuanya sendiri yang membawa anaknya ke tempat saya. Orang tuanya justru. Orang tuanya justru. Karena anaknya ini sudah tidak mau, susah diatur, bukan tidak mau, sudah susah diatur. Disuruh ngaji tidak mau, disuruh ke masjid tidak mau. Kepala angin Pak ya. Iya, sudah mulai nakal, kerjanya berkelahi. Alah. Nah, jadi saya heran juga kebetulan orang tuanya saya kenal, kawan saya juga. Dikasih ke saya ke kantor. Jadi untuk apa nih? Tolong Bang, tolong gimana anak saya ini supaya jerah. Ya, saya bilang gampang kalau mau. Tapi ya Bapak harus tega dulu, saya bilang gitu kan. Ya pokoknya teganya ini. Saya bilang demi anak saya untuk lebih baik saya tega. Sekarang sudah, begitu anaknya datang, ya sebenarnya sih agak aneh juga lah, bilang kejam juga. Saya bilang kamu kenapa gini-gini? Memang kelihatan agak bandel. Oh iya. Ya sudah, saya bilang panggil petugas tahanan, masuk dalam sel. Dia masuk dalam sel, dia teriak-teriak, orang tua kamu sudah pulang, padahal bapaknya di samping. Dibikin kayak drama. Kita drama gitu. Kita drama itu gimana tujuannya kita efek jerah. Betul. Nah, pokoknya begitu dia masuk, pintu dikunci, lampu tak matikan, kan gelap. Dititip berarti nih Pak. Titip betul ya kan. Di kantor kan kita punya ruang tahanan gitu kan. Betul, iya. Selama 1 jam menangis tidak henti. Nah, sudah dia keluar, panggil, masuk ke ruangan saya, kita nasihatin. Kamu masih sekolah. Coba bayangkan kalau kamu di situ sampai bertahun-tahun, bagaimana? Oh, iya. Sampai tidak lagi Om, saya sumpah Om tidak lagi ya. Sudah. Tunggu bapakmu jemput. Padahal bapaknya ada di ruangan sebelah gitu kan. Nah, selesai dibawa pulang. Besok seminggu kemudian saya jumpa bapaknya.
langsung cerita sudah berubah. Jadi sekarang katanya sebelum azan sudah ke masjid duluan. Drastis Pak. berubah. Karena kadang-kadang juga anak-anak dalam tanda kutip perlu kita shock terapi. Iya. Dalam iya, artian punya dia ngelihat, pengalaman iya, sendiri. bahwa ini ada yang larangan, ada yang dibolehkan, nah gitu Pak RT. Oh, Tapi mungkin kalau warga Pak RT mau kita coba gitu. Warga saya kayaknya ketakutan. Saya juga khawatir ini mereka tidak mau melihat secara langsung, biar nanti lihat siaran ulang. Nah, Pak Dedi, Pak Santo, ini sebenarnya masih banyak hal yang pengen Pak RT tanyakan, tapi mungkin Bapak juga ada agenda di luar sana. Ini kejar ya bos, jadi bukan di kantor di Pak RT ini banyak urusan. Kalau Pak RT kan banyak tambah-tambah urusan. Nah sekarang saya minta Pak untuk closing statementnya untuk bisa menasihati warga saya nih biar tidak kecantol judul dan lain seterusnya dari Pak Dedi dan juga dari Pak Santo. Kami silakan. Baik, kalau dari saya singkat saja. Judi online jangan coba-coba. Jangan pernah dicoba-coba, jangan pernah diisengin, jangan pernah hanya alasan untuk game. Karena sudah pasti ada bahaya di belakangnya. Selain juga merusak rumah tangga, keluarga, juga ada sanksi pidana di belakang itu. Ada beberapa undang-undang, kalau boleh kita sebut sini Pak RT? Boleh disebut. Ada undang-undang ITE, ada undang-undang KUHP, dan semuanya adalah pidana penjara. Itu. Jadi lebih baik jangan coba-coba. Daripada berjudi, lebih baik mengaji. Oh iya. Danjang gitu. Balebe. Itu saja Pak RT dari saya. Terima kasih. Kami persilakan Pak Santo untuk closing statementnya Pak. Kalau saya sih terkait dengan kita berantas bersama judi online dengan tentunya partisipasi dari masyarakat untuk kemudian melaporkan kepada PH aparat penegak hukum terkait dengan jika ditemukan adanya judi online yang sementara berlangsung. Itu aja sih. Siap. Semoga ini bisa menjadi sebuah pembelajaran, bisa menjadi referensi untuk warganya Pak RT dimanapun Anda berada, dan kita masih tetap waspada, kita masih tetap hati-hati, misalnya dengan lingkungan kita, terutama dengan keluarga kita, anak-anak kita mungkin, atau saudara-saudara kita perlu awasi bersama, dan judi online tidaklah memberikan sebuah solusi, malah memberikan sebuah kerugian. Terima kasih Pak Dedi. Terima kasih, sama-sama Pak RT. Terima kasih sudah membersamai Pak RT di kantor yang sederhana ini, dan insya Allah tayangan-tayangan seperti ini akan terus ada, dan terima kasih sudah menonton Lapor Pak RT. Sampai jumpa lagi di tayangan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.